kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia ciptakan bahan bakar pesawat dari minyak kelapa sawit. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Mungkin kalian sering mendengar kalimat ini, Indonesia banyak orang pintar, tapinya ini macam-macam bro. Ada yang bilang kekurangan orang jujur, ada yang bilang tidak mempunyai kesempatan, ada juga yang bilang tidak konsisten dan macam-macam lah pokoknya alasannya. Ya memang faktanya demikian bro, banyak sekali ide gagasan dan penemuan dari orang Indonesia yang tidak dihargai di Indonesia namun justru sangat dihargai di luar negeri. Bahkan sampai-sampai kita sendiri terdoktrin bahwa itu adalah ciptaan dari bangsa lain. Misalnya saja nih yang paling basic. Selama ini yang selalu kita kenal, demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara kita sendiri, mengadopsi dari sistem barat. Betul tidak? Kalian di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, pasti itu yang diajarkan dimanapun kalian berada. Namun faktanya, sistem demokrasi di Indonesia adalah penemuan original bangsa kita sendiri, yang kita kenal sudah sejak lama dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Gagasan ini bukan hanya omong kosong belaka, bahkan sudah ada dalam bentuk literatur dan terkonsep dalam kitab Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Dan ini sudah ada di tanah Nusantara sejak abad ke-14 Masehi. Jadi pengetahuan kalian di bangku sekolah maupun kuliah itu sudah salah kaprah. Ya termasuk saya sendiri yang notabene lulusan hukum. Siapa bilang Indonesia itu diajari demokrasi oleh Barat? Kita sudah kenal demokrasi sebelum mereka datang ke tanah Nusantara bro. Itu sajalah spoilernya, gak usah banyak-banyak, sedikit tapi ya bermutulah. Karena yang saya mau bahas bukan itu, melainkan Indonesia saat ini sudah berhasil menciptakan produk baru, yaitu bioaftur, yakni bahan bakar pesawat dari minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit. Sejak 24 Oktober 2019, Indonesia melakukan riset dalam pengembangan produk minyak sawit menjadi bioaftur J2.4. Bioaftur itu sendiri dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Namun Profesor Subagio dari ITB saat itu ditunjuk sebagai ketua tim peneliti. Nah, di tahun 2023 bro, tepatnya 4 Oktober 2023 kemarin, PT Pertamina bersama Garuda Indonesia berhasil melakukan uji terbang pesawat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel atau yang disingkat dengan SAF. Bahan bakar ramah lingkungan ini memiliki kandungan minyak nabati dari kelapa sawit. Uji terbang pertama dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta bro. Diuji dengan tahapan ground run dan flight test pada pesawat komersial. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PKGFX milik maskapai Garuda Indonesia. Uji terbang dilakukan selama 1 jam dan berhasil melintasi area udara Pelabuhan Ratu. Pesawat tersebut kemudian kembali terbang dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari hasil uji terbang tersebut, tim peneliti menyampaikan hasil SAF memiliki jenis bioaftur J2.4 pada tipe Boeing 737-800 menunjukkan respon pesawat sangat baik dan terkendali. Kemudian uji coba kedua dilakukan pada tanggal 27 di bulan yang sama. Kali ini pesawat melaksanakan kegiatan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Adi Sumarno Surakarta menggunakan bahan bakar bioaftur. Artinya, pesawat melakukan uji coba menggunakan bioaftur PP dari Jakarta Solo. Untuk mempersiapkan penerbangan tersebut, Pertamina melakukan pengisian SAF melalui Soekarno-Hatta di Cengkareng pada Kamis 26 Oktober, kemudian pengisian SAF juga dilakukan di depot pengisian Bandar Udara Adi Sumarno Surakarta sebelum armada kembali ke Soekarno-Hatta di sore hari. Menurut pengamat penerbangan, Bapak Alvin Lee, bioaftur sejatinya sudah menjalani pengujian yang cukup lama, sekitar 13 tahun. Dengan demikian, Pertamina SAF tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sangat aman karena memiliki standar internasional. Selain itu, bioaftur ini bisa bertahan pada temperatur minus 30 sampai minus 40 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut, teruji bahwa tidak membeku dan karakter kimianya tidak berubah.
Artinya, bioaftur bisa dibawa pesawat terbang hingga di atas 30.000 hingga 40.000 kaki. Sedangkan rata-rata internasional, pesawat komersial terbang pada ketinggian 35.000 kaki. Dan yang lebih membanggakan, sejauh sepengetahuan saya, ya mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi nih. Jika kalian tahu lebih banyak, mohon dikoreksi ya. Indonesia adalah negara kedua setelah Finlandia yang berhasil mengembangkan bioaftur. Manfaat bioaftur ini sangat besar bro, bukan hanya bagi kelangsungan lingkungan namun juga bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, pemanfaatan bioaftur akan semakin memberikan ruang yang lebih luas bagi komoditas minyak sawit untuk dijadikan sebagai sumber energi selain menjadi biodiesel. Oke. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi Indonesia berhasil mengembangkan bioaftur ya. Jadi ini bahan bakar pesawat ya, bahan bakar pesawat dari minyak kelapa sawit guys. Indonesia berjaya untuk mengembangkan ini ya, namanya tuh bioaftur gitu ya, bahan bakar untuk pesawat dari minyak kelapa sawit. Ini wah, sudah diuji coba juga gitu ya, menggunakan bioaftur ini. Wih, gila keren oh. Banyak betul gitu kan penemuan-penemuan orang Indonesia ini yang berhasil untuk mengembangkan bahan bakar pesawat dari minyak kelapa sawit. Setakat ini baru negara Finlandia dengan Indonesia lah yang berhasil untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan bioaftur ini gitu. Keren, hebat-hebat juga ya orang-orang Indonesia ini mengembangkan gitu, mengembangkan teknologinya nih kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.